Kinerja APBN hingga semester 1 2026 tetap menunjukkan hasil yang kuat. Pendapatan mencapai 1.459,4 triliun rupiah atau tumbuh 21,4%, sementara belanja negara terrealisasi 1.656,0 triliun rupiah atau meningkat 17,8%. Hingga APBN terus berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan agenda pembangunan nasional. Dari sisi lain, kesehatan fiskal tetap terjaga. Defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76% terhadap PDB, disertai surplus keseimbangan primer sebesar 85,1 triliun rupiah. Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. Next mungkin ya. Ini angkanya udah sama semua ya, udah pernah kita lihat semua kan ya. Saya ulangnya sedikit aja. Kinerja fiskal sepanjang semester 1 2026 menunjukkan tren yang semakin menguat. Pendapatan negara terus meningkat dari 574,9 triliun rupiah pada akhir Maret menjadi 1.459,4 triliun pada akhir Juni. Dengan pertumbuhan yang juga menguat menjadi 21,4% year on year. Jadi di saat yang sama, belanja negara terus dioptimalkan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah. Hingga akhir Juni belanja telah mencapai 1.656 triliun rupiah atau 17,8% pertumbuhannya year on year. Dengan pendapatan yang tumbuh kuat, belanja yang produktif dan pembiayaan yang dikelola secara terukur, defisit APBN tetap terkendali sebesar 196,5 triliun rupiah atau 0,76% dari PDB. Disertai surplus keseimbangan primer sebesar 85,1 triliun rupiah. Ini saya ulang lagi, APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan. Ini juga alasan mengapa S&P mempertahankan peringkat kita di triple B dengan outlook dipertahankan stabil. Tadinya kan di awal bulan kalau nggak salah ada isu tuh di capital market, di sosial media yang bilang bocoran S&P keluar, Indonesia akan di-downgrade peringkatnya. Bahkan bukan outlooknya, peringkatnya. Itu yang menarik ke bawah pasar saham secara tajam di awal Juli tahun ini. Tapi ternyata emang banyak permainan rumors yang nggak jelas yang ditiupkan oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Ternyata yang di S&P keluarnya tetap triple B dan outlooknya stabil. Artinya memang mereka melihat ke apa yang dikerjakan oleh pemerintah di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto itu semuanya bergerak ke arah yang benar dengan dampak ke pertumbuhan yang kuat tanpa mengabaikan kehati-hatian pelaksanaan kebijakan fiskal. Kalau dikali 2 kan ini cuma 1,52 ya dari PDB. Kalau kita pakai cara orang-orang hitung-hitung di luar, kali 2, kali 4, kali 3. Makanya waktu angka pertama di triwulan pertama keluar 0,9, mereka kali 4, jadi defisitnya 3,6. Jadi nggak berkesinambungan. Cara hitungan itu salah, cuman ya udah, itu yang dibeli oleh pasar pada waktu itu. Walaupun kita sebutkan kenapa itu tinggi waktu itu karena kita agak tarik ke depan belanja pemerintah supaya merata sepanjang tahun, supaya dampak keekonomian lebih bagus, tetap aja orang nggak percaya. Dengan ini mudah-mudahan mereka makin percaya. Ada satu lagi yang mengembirakan, berita yang mengembirakan ya. Next, kan kita semua tahu bahwa, saya udah ngomong berkali-kali ya, Pak Wamen ya, bahwa kita akan menerbitkan Panda Bond. Itu surat utang pemerintah Indonesia di pasar Cina. Dan biasa setiap surat utang itu dilakukan pemeringkatan. Di sana dilakukan oleh
Lian He Credit Rating, itu satu kredit rating yang disegani di Cina sana. Kita keluar reportnya memberikan rating AAA stable dengan, jadi AAA itu yang paling tinggi. Jadi di Cina peringkat utang kita tuh yang mentok atas. Rata kanan ya. Rata kanan. Ini penting sekali untuk kita, kenapa? Karena Cina merupakan pasar yang besar untuk surat utang. Dulu satu saat mereka punya surat utang pemerintah Amerika lebih dari 3 triliun dolar sebelum diturunkan sekarang secara bertahap mendekati 1 triliun sekarang. Tapi jelas market mereka amat menjanjikan dan modal di sana amat besar. Jadi dengan rating AAA ini harusnya kita akan tidak terlalu sulit menerbitkan surat utang di sana. Pertimbangannya sama soalnya. Pertimbangan mereka kenapa memberikan AAA, ekonomi tetap kuat di atas 6%, fundamental ekonomi solid, dukung skala ekonomi terbesar di Asia Tenggara, terutama terhadap guncangan eksternal. Kita emang jago. Ada gonjang-ganjing kita tetap kuat kan. Orang Indonesia aja yang nggak percaya, sangkanya saya nipu angkanya. Enggak, kita nggak pernah nipu angka. Itu ya Pak Wamen ya. Itu angka dulu kan BP dikeluarkan oleh BPS. Banyak orang angkanya salah itu katanya. BPS-nya salah. Banyak ngomong gitu, ya kan? Kalau jelek, ayo emang jelek. Kalau bagus pasti angkanya salah katanya. Pokoknya mereka sebagian mungkin ada kali ya. Oh, Tempo. Tempo ada? Nggak ada Tempo ya? Tempo nggak ada? Kenapa dia nggak datang? Nggak berani ngaku ya? Yang utang luar negeri relatif terendah dengan kapasitas pembayaran yang kuat didukung oleh cadangan devisa yang membadai. Tuh, yang suka nanya kan AV, mana AV nggak ada ya? Oh dia nggak datang. Dia selalu nanya, gimana Pak utangnya bisa bayar nggak, rahasia utangnya seperti apa? Ini menurut lembaga pemerintah Cina utang luar kita relatif rendah, kapasitas pembayarannya cukup, devisa juga cukup. Yang 4 rasio utang pemerintah prudent 40% dari PDB. Ini aja banyak yang nyerang. 40% dari PDB itu nggak penting, yang penting berapa nominalnya. Orang bilang begitu kan. Padahal seluruh dunia memakai rasio utang ke PDB untuk menentukan utang kita aman apa enggak. Saya sering bandingkan kalau satu perusahaan pinjam ke bank punya omset punya 10, satu lagi punya omset 100. Kalau yang omsetnya 10 pinjam 10, rasio utangnya kan kira-kira 100% ya. Tapi yang kalau 100 pinjam 10, cuma 10%. Tentunya yang 100 lebih kuat dari yang 10. Jadi makanya kita para ekonom memakai utang dibandingkan dengan size of ekonominya untuk melihat kemampuan membayar utang suatu negara. Itu yang dipakai. Jangan digeser sana sini. Kecuali Anda udah membuat buku yang bagus tentang fiskal dan seluruh dunia mengakui boleh kita tarik ke situ. Itu kan ilmu sendiri, ilmu carpe diem. Ya, itu kita pakai. Terus ini balik lagi tadi. Rencana issuance ini 23 Juli, Kamis ya Mas ya? Pak minta ya? Targetnya 1 miliar dolar, karena ini pasar baru, kita jajakin dulu. Walaupun mungkin offeringnya, bidnya gede sekali. Cuman kita batasin dulu 1 miliar dolar, nanti kalau perlu beberapa bulan kemudian kita issue lagi dengan jumlah yang lebih besar. Lead underwriter-nya adalah dari Bank of China, bukan PBOC ya, Bank of China itu private ya. Tapi ini bank besar atau bank besar di sana. Joint lead underwriter-nya dan joint book runners-nya ada ICBC, CITIC, CICC, dan DBS. Ada co-manager ABC, Agriculture Bank of China, CCB Construction apa? Kalau CCB, Construction China Bank, Commercial Bank, dan China Action Bank, ini semuanya gede. Yang ikut co-manager karena mereka terlambat masuk, mereka bilang ke depan mereka akan menjadi underwriter juga ya. Jadi
Respons dari Cina terhadap surat utang kita amat bagus. Oke. Saya bilang sama teman saya tadi, sama Pak Minto, kalau saya buat begini nanti orang bilang itu Kementerian Keuangan ngetik aja tuh. Diketik triple E, diketik ini, kita karang-karang. Nah ini berita resmi dari Lian He-nya. Ini memang kita nggak ngarang-ngarang seperti itu. Jadi memang seperti itu, sesuai dengan saya uraikan sebelumnya. Mungkin itu rangkaian uraian kami tentang update APBN dan berita berhubungan dengan APBN untuk saat ini, karena sebelumnya sudah kita uraikan panjang lebar dan ini belum terlalu bergerak banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silakan. Sebelah kiri dulu Pak. Telat tuh. Baru datang lo ya? Terlambat belakangan. Ini yang udah duluan Pak. Ya. Selamat siang Pak Purbaya, saya Denny dari Media Kontan. Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama soal hasil audit restitusi yang dilakukan BPKP itu Pak, itu hasilnya gimana ya Pak? Udah ada hasilnya yang diterima Pak Purbaya atau belum? Housing audit resolusi. Iya, waktu itu kan Bapak bilang mau ngaudit restitusi dari tahun 2020 sampai 2025. Restitusi. Iya, restitusi Pak. Gue bilang apa tuh? Salah denger ya. Maaf, kuping orang tua. Gue udah tua ya. Sampai sekarang masih kita tunggu hasil dari BPKP. Mereka sedang melakukannya. Karena kan beberapa tahun kebelakang kan, jadi cukup panjang. Targetnya kapan Pak? Bapak ada beri target nggak ke mereka itu hasil auditnya kapan selesai gitu? Boleh kita maksa mereka kerja. Nggak boleh, nggak bisa ya. Mereka yang nentuin Pak. Jadi kita tunggu, terima nasib. Terus mau nanya soal penambahan tarif cukai hasil tembakau Pak. Waktu itu kan Bapak bilang berpotensi akan dijalankan di semester 2 ya Pak. Ini sebenarnya bakal dijalankan atau enggak Pak? Itu bakal dijalankan, bukan penambahan tarif, penambahan layer. Iya, penambahan layer tarif cukai. Nanti kita masih akan bertemu dengan DPR ya, Pak. Hah? Kapan itu? Pak. Ini kan masih ribut masih kemarin sibuk undang-undang yang itu ya. Undang-undang APBN dan lain-lain. Begitu ini kita akan menghadap DPR. Tapi tahun ini akan dijalankan. Gitu. Tahun ini. Kenapa? Kamu punya yang gelap? Silakan. Izin Pak, satu lagi. Ini pertanyaannya lebih ke DJP sih Pak. Kemarin kan DJP ngeluarin surat edaran yang nomor 9 ya Pak soal permintaan data rekening ke bank. Sebenarnya ini kan sudah lama ya Pak dilakukan oleh DJP. Nah, ini udah berapa banyak wajib pajak ya Pak yang dilakukan pemeriksaan data rekeningnya gitu Pak. Terus dampaknya ke penerimaan seperti apa? Pak, gimana? Silakan jawab Pak Dirjen. Itu prosedur biasa yang memang kita perkuat tata kelolanya. Jadi kalau SE itu untuk penguatan tata kelola internal. Jadi nggak ada hal yang baru, hanya yang sudah ada kita lebih efisienkan, step-stepnya kita lebih sederhanakan, kemudian perbankan juga sudah sangat paham terhadap interoperability data. Ada beberapa perbankan yang dari Himbara yang memang sudah host to host dengan kita. Jadi nggak ada yang perlu dipermasalahkan di publik. Oke, Mas, apa yang dikhawatirkan? Karena di surat edaran kemarin Pak, jadi nggak hanya wajib pajak yang berkaitan saja yang bisa diminta data rekeningnya Pak. Jadi bisa kayak keluarga, terus ada pihak lainnya gitu Pak di surat edaran tersebut. Standar. Itu standar selama ini. Cuman kenapa Anda bocorin ke media surat itu? Bukan Pak, itu surat edaran internal Bapak. Cuman memang kan ada di keterbukaan informasi publik Bapak. Berarti Anda termasuk internal pajak ya? Internal pajak dia. Takut diperiksa. Nggak, itu praktek biasa yang jelas gini, kalau udah bayar pajak ya udah tenang aja, nggak akan diapa-apain. Kalau akses data itu kan pasti nanti juga dengan adanya Cortex, setiap transaksi pasti ketangkap, pasti ketahuan kan. Jadi yang data itu nggak terlalu
material menurut saya, Pak Bimo ya. Karena Kortek udah bisa nangkap nanti transaksi di sana, bayarnya kemana segala macam. Nanti pada waktu ini isi SPT tahunan udah kelihatan semua tuh otomatis. Jadi nggak masalah sebetulnya ya. Malah itu lebih mengerikan kalau menurut saya. Anda nggak bisa ngibu lagi ketahuan pajak kepala Kortek transaction per transaction. Baik, terima kasih Pak Menteri. Satu lagi sebelah sini. Ave. Oh, oke. Selamat siang Pak Purbaya, perkenalkan saya Ave dari Kumparan. Izin tanya Pak soal PFII. Tadi kita sempat doorstop Pak Hekal, terus sempat dimention kalau misalkan pembentukan PFII ini masih menggunakan uang APBN Pak untuk gaji hakim tadi dibilangnya. Mungkin bisa dijelaskan Pak, untuk porsi pembiayaan menggunakan APBN itu seberapa besar sih Pak untuk PFI ini? Terus untuk gubernur itu udah ada penjelasannya belum sih Pak tentang gubernur yang ada di PFI ini? Terima kasih. Jadi nggak semuanya APBN itu, nanti kan yang investornya akan mengeluarkan dana pertama untuk membangun di sana kan, termasuk macam-macam. Cukup besar uangnya, bukan APBN, tapi in case mereka kekurangan uang untuk membayar gaji-gajinya bisa ditutup oleh APBN untuk sementara dalam jangka waktu tertentu. Jadi nggak semuanya APBN. Terus itu jadi special case. Yang kedua apa tadi? Hakim-hakim. Gubernur. Nanti di PP akan dibuat. Ya. Pak, kayak dari Danantara tuh akan ngasih modal berapa gitu Pak untuk PFII? Ada, tapi Anda tanya Danantara aja. Angkanya clear berapa, tapi bukan wewenang saya untuk ngeluarin angka itu. Berarti kalau APBN dia siap ya Pak untuk jadi shock absorber kalau misalkan ada masalah atau apa? Untuk pendanaan pertama, ya, tapi saya antisipasi nggak besar-besar amat. Karena yang digelontorkan oleh Danantara menurut saya sih lebih dari cukup. Ini kan untuk jaga-jaga aja. Makasih Pak. Baik, terima kasih teman-teman. Dari tengah sekarang kita ambil dua. Siapa? Oh ya. Siang Pak, saya Surya dari Bisnis Indonesia. Mau nanya soal isu likuiditas Pak. Ini kan sempat manas juga yang soal sinergi antara Bank Indonesia dengan Kemenq gitu. Sebenarnya boleh dijelasin gimana sinerginya Pak? Soalnya kan ini kalau kata Bapak kan likuiditas lagi sesuai laporan bankir lagi seret. Sedangkan BI kemarin kirim rilis juga katanya sudah membaik gitu yang terlihat dari pergerakan suku bunga Indonesia. Terus kan juga apa ya Pak? BI juga nyerap Banget tadinya dia. nyerap likuiditas gitu Pak karena belakangan banyak saya terbitan potong aja. SRBI segala macam gitu. Jadi kami dengan Bank Sentral berkoordinasi amat erat untuk masalah likuiditas. Kalau saya ngomongkan beberapa minggu yang lalu, Ibu Destri kan ngomongnya kemarin, sudah membaik, ya sudah membaik kalau sekarang sih. Tapi kita komunikasi terus dengan Bank Sentral, jadi sinerginya amat bagus. Bahkan saya impor tuh, Deputi Gubernur Bank Sentral jadi wamen saya nih. Saya ekspor wamen saya jadi Deputi Gubernur sana. Itu jadi untuk mengikatkan, mempererat koordinasi antara kami dengan Bank Sentral. Setiap RDG sekarang Pak Yuda berangkat ke sana. Jadi nggak ada miss yang terlalu besar. Terus Pak soal ini kan lagi udah eranya suku bunga tinggi ya Pak. Takutnya kan dengan penempatan likuiditas di bank kan malah bank-bank itu nyalurkannya ke SBN, SBI yang bunganya lagi tinggi. Itu ada pemantauan nggak Pak dari Kemenq untuk agar dari kami nggak ada, tapi saya pikir Bank Sentral sudah melakukan kerjanya dengan amat baik, sehingga kreditnya tumbuh 11,5%. Itu indikasi bahwa kebijakan dimonitor dan diarahkan dengan baik.
Halo Pak, selamat siang Stefano dari Reuters. Ada 2 pertanyaan Pak. Apakah sudah ada Pak angka dari WGN mengenai berapa sih jumlah pengurangan anggaran BGN, penajaman Pak, anggaran BGN tahun ini? Kemudian untuk 2027 kata Pak Said kan sekitar 174. Apakah dari Kemenq angka yang nanti mau dipropos pas nota keuangan itu berapa Pak? Yang kedua Pak, yang terakhir, kan udah ada berita bahwa minyak dari Rusia itu sudah datang ke Indonesia. Cuman yang belum kita tahu berapa besar sih Pak biaya yang dikeluarkan untuk minyak tersebut dan juga cara pembayarannya Pak. Terima kasih. Untuk BGN, itu kami masih menunggu informasi dari Ketua BGN. Kalau nggak salah, Kamis Jumat saya akan ketemu beliau untuk melihat seperti apa sih anggaran tahun ini maupun anggaran tahun depan. Jadi mengenai berapa 170 segala macam itu kita masih tunggu. Untuk minyak Rusia, Anda lebih baik bertanya ke Pertamina, bayarnya gimana segala macam. Yang jelas untuk kami sih tagihan dari Pertamina kami bayarkan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi setiap bulan itu ada 70% yang kompensasi, tambah subsidi penuh sampai September nanti. Nanti Oktober, November, Desember kita audit, baru dibayar awal tahun depan. Baik, terima kasih Pak Menteri. Dari sebelah sini 2, ini tadi sudah pesan nih. Oke, selamat siang Pak Pur, saya Debrinata dari kompas.com. Pertama mau nanya Pak, kemarin kan Bapak beberapa minggu lalu udah rajin banget untuk sidak-sidak ke perusahaan-perusahaan ya Pak. Terus terakhir kan tentang besi baja, kalau nggak salah di Pulau Gadung kalau nggak salah Pak. Nah itu tindak lanjutnya itu gimana sih Pak dari hasil sidak itu gitu. Terus sebenarnya itu permasalahan si perusahaan tersebut itu apa gitu. Kok sampai Pak Menteri langsung gitu yang turun untuk sidak ke sana. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin untuk DJP juga nih Pak, lagi rame yang surat itu edaran yang kalau pembangunan jejaring informasi itu kan melalui Bintara Pembina Desa atau Bayangkara Pembina Keamanan. Sementara kan di beberapa daerah itu ada KPP gitu. Emang sekurang itu KPP gitu sampai harus melibatkan Bintara untuk melakukan pembangunan jejaring informasi secara langsung. Itu aja Pak. Terima kasih. Nanti yang kedua biar Pak Bimo Dirjen Pajak yang jelaskan. Mungkin Pak Bimo waktu ke lokasi pakai baju tentara dia. Yang Komcat, Komcat loh. Jadi gini, kenapa saya belusukan ke perusahaan baja? Si Dirjen Pajak udah ngerjain banyak, ini juga masukan dari mereka. Ada beberapa perusahaan yang melakukan katanya praktek nggak sesuai dengan aturan yang ada. Jadi dia semuanya sebagian besar perdagangannya cash base. Jadi bayar pajaknya lebih rendah, PPN-nya lebih rendah karena yang laporan lebih kecil dibanding yang sesungguhnya. Dan itu kita sudah investigasi ke Pulau Gadung, itu salah satu, nanti akan ada beberapa lagi kita lihat. Saya nunggu mereka insaf apa enggak, ada 40 perusahaan seperti itu yang kita tahu. Dan yang di Pulau Gadung sudah kelihatan tuh potensi pajaknya berapa. Itu ranging tergantung bukan pendeteksi, tergantung nanti seperti apa yang pasnya, berapa besar kita akan hukum segala macam, itu antara 100 sampai 500 miliar rupiah pajak terhutangnya itu dari satu perusahaan selama beberapa tahun. Kan lumayan. Kalau ada banyak perusahaan kayak gitu kan saya bisa, kalau nggak dibayar dengan betul rugi banyak. Dan bukan itu aja, dia menciptakan kompetisi tidak fair untuk perusahaan-perusahaan domestik yang bayarnya lebih jujur. Cash base, bukan cash base ya, betulan lah, semuanya bayar PPN segala macam, sehingga sebagian perusahaan baja domestik tadi ngancam saya, kalau nggak dibetulin, saya akuin juga
beroperasi secara gelap seperti perusahaan Cina. Jadi saya pikir saya mesti bereskan itu. Nah, ini belum selesai, ini baru satu. Nanti ada beberapa lagi. Kalau mereka nggak insaf ya kita datangin lagi. So, gimana Pak? Udah sebagian datangin Pak Dirjen katanya mau bayar. Tapi kita akan tetap cek betul nggak yang diklaim oleh mereka. Kita kan bisa cek macam-macam. Cek listriknya seperti apa penggunaannya. Cek importnya seperti apa. Jadi kalau nggak ini ketahuan. Dan kita punya ahli khusus auditor perusahaan-perusahaan yang biasa dengan cara perusahaan-perusahaan Cina membohongin pemerintah. Jadi sekarang tidak akan bisa lagi terjadi itu. Untuk yang itu, Pak Binsa silakan Pak Bimo jelaskan. Jadi sekali lagi ini merupakan SE yang ditujukan untuk internal Direktorat Jenderal Pajak. Jadi nggak perlu dipolemikan dan nggak perlu digoreng-goreng bahwa nanti petugas pajak akan melibatkan Babinsa dan segala macam. Itu koordinasi informasi saja. Jadi di dalam kami menggali informasi, kami bekerja sama dengan multi stakeholders. Salah satunya memang Bintara Pembina Desa dan juga Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Jadi perangkat desa dan segala macam itu berkoordinasi dengan kita, bukan mereka kemudian dinarasikan merupakan pelaksana pemeriksaan maupun pemungutan pajak, sama sekali tidak. Jadi kehadiran di sana itu mendukung koordinasi bersama. Itu pun bukan senjata yang utama. Senjata yang utama udah lebih canggih, jadi kita pakai CRM mesin kita, kemudian kita pakai observasi dari geotagging kita pakai Cortex kita. Apabila memang diperlukan klarifikasi, tentu di kewilayahan ada para pembina kewilayahan, kita kulonwun, kita minta informasi, kita bekerja sama penyediaan informasi. Jadi nggak perlu dibesar-besarkan di media, dan aturan ini sudah ada sejak tahun 2020 sebagai informasi, jadi hanya penyempurnaan yang dilakukan pada tahun 2026. Izin, jadi itu Pak Menteri. Oke, makasih Pak Dirjen. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya Wildan dari DDTC News Pak. Mungkin sedikit terkait RUU PFI tadi, itu ada salah satu poin yang disampaikan oleh Pak Hekal di podium rapat paripurna, itu adalah ada ketentuan khusus, perpajakan khusus mengenai warisan Pak di Undang-Undang PFI yang sudah diketok palu ini. Nah itu perlakuan yang pajak warisan itu seperti apa ya Pak bentuknya Pak? Apalagi kan mungkin warisan di Indonesia ini kan sudah memang bukan objek pajak gitu Pak. Tidak berlakukan pajak warisan. Nggak ada pajak warisan, itu hanya penegasan yang taruh di situ. Jadi nggak ada aturan lebih detail mengenai itu Pak, hanya menegaskan yang udah ada di Undang-Undang PPH-nya gitu Pak. Seperti itu ya. Lalu yang kedua sedikit Pak terkait perlakuan pajak atas zakat gitu Pak. Jadi beberapa... Atas apa? Perlakuan pajak atas zakat Pak. Jadi beberapa pekan ini ada zakat Pak. Ya, ada usulan dari MUI dan juga Basnas untuk memperlakukan pembayaran zakat itu sebagai kredit pajak Pak. Karena kan mungkin kalau sekarang kan WP bayar zakat itu kan diperlakukannya sebagai pengurang penghasilan Pak, bukan kredit pajak. Nah itu apakah Kemenkyu sudah menerima usulan ini ataupun sudah sempat berkoordinasi dengan MUI dan Basnas terkait ini Pak? Saya sudah dengar masukan tapi saya nggak tahu suratnya udah sampai belum Pak Bimo? Izin Pak, dari sebenarnya MUI itu akhir tahun lalu ada kayak kajian begitu Pak. Tapi ya kajiannya kan sudah kita diskusikan juga bahwa aturan sekarang itu kita harus berlaku adil untuk semua umat beragama Bapak izin. Jadi memang bukan sebagai kredit pajak tetapi sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Itu juga harus disampaikan kepada lembaga amil zakat yang memang resmi ditunjuk pemerintah. Jadi tapi kita izin Bapak kalau memang ini ya kita terbuka untuk diskusi Pak. Oke,
Mungkin terakhir Pak, sedikit Pak, mengenai struktur penerimaan beberapa waktu terakhir ini kan mungkin sejak adanya deposit pajak ini kan memang penerimaan pajak itu kan dipengaruhi oleh deposit yang udah disetor oleh WP gitu Pak. Nah itu bisa di breakdown nggak sih Pak di antara penerimaan sampai semester 1 ini yang merupakan deposit pajak itu porsinya berapa persen atau minimal nominalnya berapa triliun dari total penerimaan pajak yang udah diterima gitu Pak. Terima kasih Pak. Pak Dirjen. Kalau nggak bisa di breakdown ya nggak usah di breakdown Pak Dirjen, santai aja. Enggak Pak, ini Jawabnya nggak ini, bisa. Ini wartawan atau auditor ini Pak. Sudah kami sampaikan Pak Menteri. Jadi sebenarnya sudah ada kode mata anggarannya ditujukan untuk jenis pajak apa, tapi memang statusnya memang diberikan keleluasan untuk deposit. Jadi memang clearance-nya tergantung wajib pajak, kita nggak bisa memaksakan. Itu merupakan sarana yang ada di Korteks Bapak. Nantinya akan clearance juga, mereka kan pasti akan clearance. Mungkin kan ini kan kalau sampai Juni kan ada 1.000 tuh Pak, mungkin yang mungkin deposit yang masih statusnya masih gantung gitu itu ada berapa ratus atau berapa puluh triliun gitu sih Pak, mungkin sekedar mengklarifikasi angka yang ada aja Pak gitu Pak, terima kasih Pak. Ya, silakan Pak Dirjen. Oh. Ada 116. Ya. Nanti akan clear by the time, tergantung wajib pajaknya. Jadi jangan maksa-maksa korteksnya untuk mengalokasikan. Itu setiap tahun ada kan, seperti itu kan. Ini normal behavior. Ada Bapak, dan diaudit oleh BPK juga. Jadi, Clear ya? gini, Anda pasti mau bilang pajak sebetulnya kecil ya. Oh, jadi mau nuduh apa? Ya enggak, artinya clear dari situ, ini normal behavior, tapi pajak pendapatan seperti itu emang ada perbaikan di collection, tax collectionnya dari mereka, karena mereka bekerja lebih keras dibanding sebelumnya, dibanding tahun lalu lah misalnya. Kan tahun lalu negatif, sekarang udah positif 24% tadi ya, sampai dengan Juli berapa? 17 Juli. Hampir 24%. Itu pertemuan yang signifikan sekali. Baik, terima kasih Pak Menteri. Sebelah sini 2 ya. Oh iya, si Miss dari tadi. Miss Pak. Miss Pak, nama saya Miss Francisca Pak. Saya Miss Francisca dari Bloomberg Technos Pak. Saya berharap Bapak bisa ngejelasin ini ya Pak. Ini Nggak bisa. Nanti Pak Suhadi yang jelasin atau Pak ini aja Pak Yuda. Pak, jadi sebelumnya itu omongan ini datang dari Pak Misbakun. Pak Misbakun itu bilang soal PFII, dia bilang kan pajak 0% itu selama 50 tahun, Pak. Nah terus kalau kita lihat dari RUU-nya, saya karena belum lihat UU-nya, itu kan juga bisa perusahaan nasional dan perusahaan asing yang invest di situ. Cuman saya mau tahu dari Bapak, sebenarnya siapa aja sih yang bisa invest di situ gitu, kalau misalkan perusahaan maksudnya dalam negeri, berarti kan kayaknya cuma orang super kaya ya Pak yang bisa invest di situ kalau targetnya tinggi banget. Berarti juga kemungkinan kalau 0% pajaknya ada potensial loss berarti. Kenapa potensial loss? Kalau dia pindah dari sini ke sana, dari dalam negeri situ, iya, tapi kan itu kayaknya nggak segampang itu. Yang kita harapkan adalah uang-uang dari luar masuk ke situ. Jadi sekarang saya nggak punya uang itu kan di sana, ya nol. Begitu masuk, nol juga, nggak ada potensial loss. Yang ada potensial gain bukan dari tax-nya, tapi dari uang-uang itu bisa dipakai untuk membiayai pembangunan di sini, bisa juga beli bond saya, sehingga ketika saya terbitkan misalnya global bond dolarnya, ada yang beli, sehingga saya juga nggak tertekan di pasar global untuk permintaan dolar kita. Jadi itu nantinya akan membantu menstabilkan nilai tukar kita juga. Jadi bukan potensi loss, yang ada potensi gain. Kalau Anda income to tax income yang itu, ya nol. Tapi berarti perusahaan Indonesia ada S dan K-nya gitu Pak kalau mau invest di situ? Investor maksudnya apa? Penyelenggara atau apa? Investor dari dalam negeri maksudnya Pak? Yang siapa aja yang mau di situ, invest di situ?
Atau memang itu untuk asing aja Pak? Tapi incorporated di sana perusahaan di situ. Ya. Jadi misalnya Himbara bikin bank di situ, boleh nggak uangnya ke situ? Ya nggak bisa. Himbara bikin perusahaan di situ sendiri. Nanti yang ngeran itu PFI kan ada operatornya kan. Ya bisa sekarang dan antara kan yang pertama akan masuk situ, bisa juga nanti yang lain kan bukan satu. Tapi untuk sementara kita fokus satu dulu biar jalan betul, kira-kira begitu. Tapi kalau untuk pajak 0% selama 50 tahun itu terkonfirmasi Pak? Memang Kita akan selama melihat 50 tahun gitu? Untuk tahap pertama sepertinya seperti itu. Kita membandingkan dengan praktek bisnis di tempat lain yang sejenis. Kita harus lebih menarik sedikit, kenapa? Kita kan kita masuknya terakhir. Ini kan kita bersaing dengan Singapura, Hong Kong, Dubai, dan lain-lain. Kalau nggak lebih menarik, nggak akan masuk. Kalau nggak masuk, capek-capek saya rapat dengan DPR. Jadi ada satu pemanis yang seperti menarik, tapi sebenarnya sama aja sih. Ya mesti ada begitunya kan, dagang namanya juga dagang. Tapi saya pikir ini dengan proposal seperti itu pasti akan lebih menarik dibandingkan dengan Dubai, Hong Kong, Singapura. Ya. Saya pikir tadinya ketika perang usai, PFI menjadi susah. Tapi kan kita melihat bahwa ketidakpastian nggak hilang rupanya. Amerika masih perang nyerang, jadi masih itu kan. Jadi ada demand untuk pusat finansial baru di dunia. Kita ingin memanfaatkan itu. Satu lagi Pak soal TKD Pak, kayaknya kemarin pas SUA di Komisi 11 itu bilang memang TKD akan ditambah, tapi diseleksi ketat untuk daerah yang mendapatkannya. Sebenarnya juga saya udah pernah nanya ke Bapak beberapa sebulan lalu kali bakal ditambah, mungkin ditambahnya udah ada Pak berapa TKD itu, soalnya kayaknya juga daerah juga masih teriak-teriak ya Pak soal nggak punya duit gitu. Kita memang sedang memeriksa daerah mana aja yang nggak punya duit, ngakunya kan begitu. Kita akan melihat uang mereka di bank seperti apa, dipakai apa enggak. Sekarang sih kita udah punya angka tertentu, tapi belum kita bisa umumkan. Kenapa? Karena saya mesti dapat izin dari Bapak Presiden dan juga komunikasi nanti dengan Kemendagri. Betul enggak yang kita propose itu? Jadi belum bisa saya beritahu sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Menteri. Satu lagi sini, tadi udah pesen nih. Selamat siang Pak Purbaya, saya Cita dari Warta Ekonomi. Mau tanya soal ini Pak, lokasi PFI kan belum diketahui, udah tahu di Bali, cuman belum tahu di wilayah mananya. Apakah itu benar di KEK Kura-Kura Bali atau di KEK Sanur? Sama ini Pak, dalam RUU itu disebut kalau transaksi bisnisnya itu menggunakan valuta asing. Itu dampaknya gimana ya Pak? Apakah itu menggunakan dolar di tengah rupiah yang memang lagi melemah terus? Terima kasih. Itu kan dipakainya di kawasan itu, uangnya di luar negeri, jadi nggak berpengaruh ke demand dolar di dalam negeri. Malah kalau uangnya masuk sini nanti menambah supply secara nggak langsung ya, harusnya akan memperkuat posisi rupiah kita. Karena bukan dari sini uangnya dari sono masuk situ. Yang kedua, untuk yang mana tempatnya, itu kan di undang-undang tuh Menteri Keuangan yang menentukan pada akhirnya. Menteri Keuangan yang menentukan pada akhirnya. Tapi nanti kita lihat yang proposal masuk seperti apa. Sekarang sih belum menentukan yang mana. Apakah kura-kura Bali saya nggak tahu. Itu saya tahu kura-kura ninja. Terus kura-kura ada KEK-nya. KEK nggak masuk katanya. Tapi begini, nanti tergantung proposal yang paling baik seperti apa. Kalau ada KEK kan bisa dibubarin KEK-nya. Kira-kira begitu kan. Jadi bukan halangan juga. Tapi pada dasarnya kita akan lihat yang terbaik seperti apa. Yang jelas di situ harus infrastrukturnya bisa dibangun dengan mudah atau sudah ada sebagian dan tempatnya menarik bagi investor asing yang banyak duit untuk datang. Pak, itu kan sesuai preferensi Bapak gitu. Kalau memang tadi di dalam KEK udah ada belum sih Pak? Masa sama sekali belum ada? Apa sih iniannya, perlihatan dari Bapak sendiri itu yang kemungkinan untuk dibangun? Sebentar. Melihat tanggal lucu. Enggak gini. Gini. Ada usul beberapa nama, ada yang Bali Utara, ada yang Kura-Kura, ada yang Sanur, ada yang ini.
Taiwan belum clear proposal yang jelas seperti apa. Nanti kita lihat yang paling masuk akal, yang paling cepat bisa dijalankan, dan yang paling murah kosnya buat negara, yang paling bisa menandakan investor asing atau orang kaya datang naruh uang di situ, itu yang akan kita pilih. Bukan preferensi saya, nanti nggak sendirian saya. Belagu aja tadi Menteri Keuangan nanti, tapi nggak sendirian, pasti ada tim yang menilai itu supaya hasilnya optimal. Jadi bukan preferensi saya, bukan loh. Oh, soalnya Pak Menko waktu itu sudah ini Pak, potensial daerahnya itu kayak kas di antara Sanur atau kayak kura-kura gitu sejak Mei. Kan undang-undangnya bilang Menteri Keuangan yang memutuskan. Nanti ya kita lihat, kalau Menko ngasih masukan ya kita lihat seperti apa. Dan KEK nggak boleh situ ya? Dikecualikan ya, di KEK dikecualikan. Jangan gini, tapi gini, dia ada yang nggak suka kayaknya sama KEK, sulit. Kalau untuk saya sih KEK pun kan bisa dirubah statusnya kalau nggak oke. Tapi jadi sebetulnya sih lebih fleksibel. Undang-undang nggak boleh KEK kan, lu masih ngotot nih. Tapi yang status KEK bisa dirubah, gitu kan. Yang penting nggak boleh double gitu. Jadi nggak masalah. Jadi tapi nanti kita lihat seperti apa, nanti ada tim yang menilai itu. Jadi bukan preferensi saya pribadi, kalau preferensi saya dekat rumah saya kalau gitu. Pak, kalau Bukan preferensi saya pribadi, bukan. Ini kayaknya preferensi Menteri Keuangan katanya, bukan. kalau kayak gitu akan tumpang tindih aturan nggak Pak antara KAIK sama PFI? Tidak. Kalau digabung. Begitu itu ditetapkan jadi kawasan, ya udah yang berlaku Undang-Undang PFII. Jadi nanti di situ ini di luarnya peraturan undang-undang kita. Kayak Dubai juga kan begitu, 100 km persegi peraturan intinya. Di luar itu peraturan pemerintahan sana. Tapi dia boleh invest di luar juga. Pak Bimo mau tanya update 200 pengemplang pajak mungkin untuk semester 1 2026 itu udah berapa banyak ya Pak? Makasih Pak. Alhamdulillah udah tumbuh 24,6% seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri. Jadi salah satunya memang karena efektivitas dari penagihan tunggakan pajak. Oke, satu pertanyaan terakhir untuk Pak Wamen. Sini dulu Pak ya. Jatah tengah Pak. Ada Grace Pak. Sabar. Selamat siang Pak, Grace dari Bloomberg News Pak. Pak, yang pertama kalau boleh laporan semester dokumen lengkapnya belum ada ya Pak, belum dipublish kalau boleh, karena udah 2 minggu lalu kan Pak dilaporkan di DPR, jadi mudah-mudahan segera dipublish supaya bisa lihat Pak dokumen fullnya. Pertanyaan yang kedua, boleh tanya Pak terkait dengan laporan semester kemarin, outlook net bond issuance kita di akhir tahun itu berapa ya Pak, seiring dengan proyeksi defisit yang melebar ya Pak 2,85, jadinya net bond issuance-nya itu berapa? Dan kalau boleh tanya juga Pak, apa pertimbangan pemerintah? Emang Anda pernah dilarang tanya di sini? Udah nanya kalau boleh juga katanya. Ini sebenarnya penekanan supaya pertanyaannya terjawab Pak nanti. Apa pertimbangan pemerintah untuk tidak menggunakan SAL untuk mengurangi penerbitan bond sampai akhir tahun, mengingatkan kondisi sekarang yield sedang naik, era suku bunga tinggi gitu Pak. Apa pertimbangannya kita tetap menerbitkan atau menambah penerbitan bond dan tidak menggunakan SAL seperti tahun-tahun sebelumnya. Terakhir Pak, pemerintah kan outlook pertumbuhan ekonominya cukup optimistis ya Pak, sampai 5,6 sampai 6% di akhir tahun. Itu untuk second half ini kira-kira apa ya Pak drivernya, pendorongnya untuk pertumbuhan bisa mencapai ke situ, mengingat misalnya salah satu indikator pertumbuhan kredit UMKM kita masih cukup rendah salah satunya. Dan kemarin juga data consumer confidence, retail sales itu terkontraksi. Jadi kalau dari Kemenkyu melihatnya ke depan, apa saja sih Pak sebetulnya yang bisa menjadi sumber pertumbuhan untuk mencapai target? Terima kasih. Anda pertanyaan 4 biji ya? Dua-dua lah. Dikit-dikit. Pak Sua 2, Pak Yuda 2, silakan pilih. Siang Pak, saya Krisna dari Investor Daily Pak.
Terus dia belum dijawab. Oh ya udah kalau gitu kita lewatin. Saya setuju, nggak usah kita jawab pertanyaannya, langsung. Nomor 1, dokumen lapsem, iya ntar dipublish. Satu ya. Satu. Net bonds issuance jadi berapa Pak Minto kalau 2,85? Tetap. Udah? Berapa Pak Minto? Ya tetap tidak ada perubahan karena kita ada. Ya, kalau lihat outlook semester 2 gitu kan. Kalau kita lihat memang consumer retail sales memang agak sedikit turun, tapi kalau lihat kredit kepada korporasi, kredit untuk investasi itu pertumbuhannya masih sangat tinggi. Kemarin kredit tumbuh 11,5, untuk bulan Juni kemungkinan lebih tinggi lagi. Jadi ini good news gitulah. Pertumbuhan kredit di bulan Juni akan lebih tinggi dibanding dengan bulan Mei kemarin. Terima kasih. Cukup, Bapak. Ayo. Semangat. Ayo. Yang Pak, saya Krisna dari Investor Daily. Ingin bertanya terkait ini Pak, transfer ke daerah. Kalau dilihat kan selama satu semester ini udah kontraksi ya Pak. Mungkin bisa didetailkan Pak, dielaborasi penyebabnya apa, selain karena emang pagunya lebih sedikit dari tahun lalu. Untuk sampai akhir tahun ini apa sih Pak, maksudnya upaya percepatannya untuk TKD ini. Terus elaborasi satu lagi Pak, kemarin kan di DPR ada disampaikan penambahan TKD 13,3 triliun ya Pak. Itu ntar sampai akhir tahun gimana ya Pak? Apakah pagunya segitu atau naik jadi 703 triliun? Sedangkan di outlook TKD-nya sendiri 696 triliun Pak. Terima kasih. Itu yang 13 itu yang Anda dapat dari mana? Pas di kemarin Pak, pas di rapat laporan semester Bapak bilang ya Pak, ada penambahan. Itu untuk bencana Aceh bukan? Iya, untuk bencana. Kalau bencana Aceh, ya sudah dipenuhi semua sesuai dengan permintaan 10 poin sekian. Itu sudah disalurkan. Jadi nggak dipotong itu TKD-nya ke Aceh, Sumbar sama Sumut. Yang itu udah dikirim sampai April udah dikirim semua tuh yang tambahan itu ya. Sudah selesai. Nanti ditambah 3 tahun ke depan ada recovery kan. Tahun ini 22 sekian, 30 sekian, 30 sekian? 32 apa? Enggak, bukan yang itu. Yang rekonstruksi. Itu kan 101 total 3 tahun, dibagi 3 hampir sama kalau nggak salah fasanya sekitar segitu. Dan setelah itu terus untuk realisasi emang turun karena utamanya emang pagunya turun itu. Terus apakah akan ditambah apa enggak kita tunggu masuk. Saya udah jawab tadi kan, tunggu perintah Bapak Presiden pada dasarnya itu. Tambahan follow up kemarin kan dari DPR, kalau kemarin kan disebut juga soal tambahan BPJS Kesehatan ya Pak. Itu berapa sih Pak untuk totalnya Pak? Kan BPJS Kesehatan kita tambah 10 dan aturannya dirubah ya. Sehingga yang 10 sudah ada di BPJ di kementeriannya bisa dipakai sehingga totalnya ada tambah 20. Itu sebenarnya sudah diputuskan tahun lalu, cuman karena Perpres yang belum keluar ya. Baru udah keluar sekarang kan? Baru kan? Oh, masih menunggu. Anggarannya udah ada, masih menunggu Perpres. Begitu Perpres keluar itu langsung bisa dipakai. Harusnya udah nggak lama lagi tuh. Karena udah diskusinya cukup matang. Oke, terima kasih Pak Menteri. Sebelah sini 2. Yang depan dulu, tapi kamu udah. Ya. Selamat siang, saya Tabel dari Detikom. Mau tanya ke Pak Purbaya. Pak, waktu itu Bapak sempat bilang soal bea cukai yang berpotensi dibubarkan kalau nggak ada perbaikan di September 2026. Mungkin Bapak boleh elaborasi sejauh ini progresnya sudah sampai mana, indikator apa yang sudah diperbaiki. Mungkin boleh disampaikan lagi update-nya soal bea cukai Pak. Terima kasih. Oh, bea cukai progresnya sudah amat baik. Kita sudah
kocok ulang lah pegawai-pegawai di sana. Dan sekarang yang di pucuk-pucuk pimpinannya sudah orang-orang yang relatif baik, lebih baik, dan mereka tahu kalau mereka nggak baik, mereka akan dibubarkan. Itu yang penting. Jadi pertumbuhannya udah tumbuh 7% sekarang tadi. 6% lebih pertumbuhan penerimaan biaya cukainya. Dan sekarang kalau kita lihat di pasar, balpres sudah berkurang banyak, barang selundupan sudah berkurang banyak, terus Bea Cukai aktif melakukan penangkapan terhadap peredaran rokok ilegal. Sekarang banyak sekali itu. Salah satu approach yang kita pakai adalah untuk memastikan bahwa praktek itu berkurang banyak. Di masa lalu tuh kalau ada truk bawa barang ilegal, yang ditahan cuma barang ilegalnya. Truknya dilepas, supirnya dilepas. Jadi cost untuk melakukan praktek ilegal murah. Cuma barangnya aja kalau ketangkep ya udah, kalau nggak ketangkep untung dia. Sekarang kita ubah aturannya, bukan kita ubah sedikit lah. Setiap truk atau kendaraan yang melakukan praktek ilegal, tahan dulu sampai clear betul. Tapi saya tahan betul supaya cost untuk melakukan praktek ilegal itu menjadi mahal. Jadi sekarang di seluruh kantor bea cukai di seluruh Indonesia mungkin itu penuh dengan truk-truk atau mobil-mobil yang mengangkut barang ilegal itu. Jadi ada bea cukai siapa?